Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Let's pray, kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Kami mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang beracara. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Mataku tertuju padamu. Serahkan padamu.
Benar Tuhan, kami hanya mau menyenangkan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan yang menolong kami Bapa, agar hidup kami boleh berkenan kepadamu Bapa, hanya untuk menyenangkan hatimu Bapa, lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan terus Bapa jam kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Sekarang kami siap Bapa untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Yang menuntun kita ke negeri yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sins and grief
will find us so stay. Take it to the Lord in prayer. What a friend you are. What a friend you are. What a savior. What a savior. What a friend you are. What a savior. Christ my savior. Christ my savior. Christ my savior. Oh, we worship you. We give you praise. We praise your name, the name above every name, the name of Jesus, Christ my Savior, the Son of the living God, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God, we worship you. We take you, benar Tuhan, what a friend you are, what a savior, Christ my savior. Thank you so much Lord for today. Kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman dengan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan penuhi kami Bapa, penuhi setiap ruangan dengan hadirat-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan yang penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, penuh dengan kekurangan dan keterbatasan Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong kami, mengajar kami Bapa. Terima kasih Bapa, bersabdalah, berfirmanlah bagi kami, berbicaralah bagi kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan Bapa, pengajaran-Mu Bapa, kebenaran-Mu Bapa. Tuhan tolong kami, Tuhan persiapkan kami Bapa. Ambil alih Bapa, Tuhan yang beracara. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi bersama-sama di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well, for God is so good. Ya Tuhan begitu baik, Dia begitu mengasihi kita sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan sehingga kita boleh sampai pada hari ini, ya, di mana kita sudah memasuki di minggu kedua ya, di bulan September. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Haleluya, puji Tuhan.
Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita mau belajar dari Perjanjian Baru. Hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ayat ke-3 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Kita Perjanjian Baru, kita 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-11. Biarlah sama-sama kita mau buka hati dan pikiran kita agar firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin, puji Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya, di mana Rasul Paulus yang menulis kitab Perjanjian Baru ini, Rasul Paulus yang menulis kitab Perjanjian Baru di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-11 ya. Saudara, biarlah kita sama-sama mau serius belajar kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin, puji Tuhan. Jadi hari ini biarlah kita sama-sama boleh diajar oleh Tuhan, di mana Tuhan yang mengajar kita, Dia sebagai gembala, yang gembala agung yang luar biasa. Dia adalah guru kita ya, untuk mengajar kita kepada seluruh kebenaran itu. Dan Dia adalah pemimpin kita yang akan memimpin kita di setiap langkah kita. Dan Dia juga adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang akan menyelamatkan kita semua umat manusia. Amin, puji Tuhan. Baik, mari kita bacakan sama-sama. Kita akan belajar membacakan mulai dari ayat yang ke-3. Silakan dibaca, puji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 11. Ayat 3. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin. Puji Tuhan, kita bacakan lagi dari ayat yang ke-3, di mana ini Rasul Paulus yang menulis kitab 1 Korintus pasal yang ke-10, di mana Rasul Paulus adalah hamba Allah yang luar biasa. Ya, dia begitu mengasihi Tuhan, dia berkorban hanya untuk Tuhan lewat kehidupannya ya, begitu banyak penderitaan yang harus dia lalui untuk membawa Injil Kristus sampai ke ujung bumi ya. Inilah Rasul Paulus, hamba Allah yang luar biasa. Jadi kita mau bacakan lagi di ayat yang ketiga. Ayat ketiga.
Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Mereka semua makan makanan rohani yang sama ya. Jadi di dalam ayat yang ketiga dikatakan mereka semua makan makanan rohani yang sama ya. Jadi tidak ada perbedaan ya, mereka semua makan makanan rohani yang sama ya. Lalu ayat 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Jadi dikatakan di ayat yang ketiga tadi, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Lalu di ayat yang berikut dikatakan mereka semua minum minuman rohani yang sama ya. Jadi ini Rasul Paulus katakan ya, di sana ya pada saat itu di mana orang-orang Israel itu mendapatkan makanan yang sama dan minuman yang sama. Lalu sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka ya. Jadi mereka itu minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Jadi di mana batu karang rohani itu yang mengikuti mereka, di mana ada pimpinan Tuhan ya, di situ Tuhan yang membimbing mereka, yang membawa mereka ya untuk tetap maju ya di dalam perjalanan kerohanian mereka. Lalu dan batu karang itu ialah Kristus. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah batu karang itu yang memimpin mereka, yang menuntun mereka ya sampai pada pertumbuhan rohani, kerohanian mereka. Mereka makan makanan rohani yang sama, mereka minum minuman rohani yang sama. Karena kita bacakan lagi dari ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Ayat ketiga, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dikatakan di sana. Ayat 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Lalu sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Dan batu karang itu ialah Kristus ya. Jadi sudah jelas saudara ya, betapa luar biasanya ya, mereka itu bersama-sama ya, berbondong-bondong. Tuhan mengikuti mereka ya, di mana Tuhan memimpin mereka ya, yang mana mereka berjalan bersama-sama, mereka makan bersama-sama makanan yang sama, makanan rohani yang sama. Lalu mereka juga minum minuman rohani yang sama ya. Lalu dikatakan lagi batu karang, coba. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka ya. Jadi batu karang rohani ini yang mengikuti mereka itu ialah, dan batu karang itu ialah Kristus. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi yang mengikuti mereka yaitu batu karang itu ialah Kristus ya. Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti mereka, membimbing mereka, menuntun mereka ya ke jalan yang benar, di mana jalan pertumbuhan kerohanian mereka. Lalu kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat kelima, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Allah tidak berkenan kepada bagian besar yang terbesar dari mereka. Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka ya. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, kita bacakan lagi ayat yang kelima. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Jadi di dalam ayat yang kelima dikatakan di sana ya, sesungguhnya walaupun demikian ya, mereka sudah dipimpin oleh Tuhan ya, makan makanan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama ya, dan batu karang yang mengikuti mereka ialah Kristus ya, yang membimbing dan menuntun mereka. Tetapi di ayat yang kelima dikatakan di sana, kita bacakan lagi. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ini karena mereka di padang gurun itu mereka bertindak lagi sewenang-wenang ya, tidak dengan tindakan mereka, sikap mereka itu tidak menyenangkan
Tuhan ya, karena mereka itu adalah orang-orang yang jatuh bangun ya, tegar tengkuk, yang tidak mau dan yang tidak mau berdiri teguh bersama Tuhan ya. Mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan, mereka selalu komplain, maksudnya suka bersungut-sungut, mereka suka marah-marah ya. Mereka mau apa yang mereka punya mau itu diikuti oleh Tuhan. Itulah orang-orang yang tidak berdiri teguh dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak berkenan apapun yang terbesar yang mereka lakukan dari antara mereka, karena mereka semua tewas di padang gurun. Akhirnya Tuhan membiarkan mereka semua tewas di padang gurun oleh karena tindakan mereka, sikap mereka yang tidak menyenangkan Tuhan ya. Walaupun Tuhan sudah pimpin mereka, tetapi mereka tetap terus tidak setia, tidak taat. Ini mengenai ketaatan. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mereka semua tewas di padang gurun. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Artinya semua itu terjadi ya sebagai contoh bagi kita. Jadi kita juga harus melihat apa yang terjadi di sana pada saat itu juga menjadi contoh bagi kita ya. Dikatakan di ayat yang ke-6, bacakan lagi ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Semuanya untuk ini memperingatkan kita. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Seperti yang mereka telah perbuat ya. Jadi di ayat yang ke-6, coba bacakan lagi. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Jadi semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi saudara dan saya. Lalu untuk memperingatkan kita saudara ya, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi saudara, di ayat yang ke-6 dikatakan semua ini terjadi untuk menjadi contoh bagi kita ya, agar kita juga tidak melakukan hal yang sama apa yang mereka perbuat di sana ya, di padang gurun, di mana Tuhan sudah memimpin mereka ya, sudah mengasihi mereka dengan begitu rupa, tetapi mereka masih juga tidak taat kepada Tuhan. Mereka masih juga memberontak kepada Tuhan ya, tegar tengkuk ya, komplain, bersungut-sungut. Oleh sebab itu mereka semua tewas di padang gurun, dikatakan di ayat yang ke-5, dan di ayat yang ke-6 dikatakan ini semua menjadi contoh bagi kita, bagi saudara dan saya, agar kita semua jangan mengikuti apa yang mereka sudah lakukan, perbuatan-perbuatan jahat, tindakan-tindakan mereka yang jahat di sana pada waktu itu, sehingga membuat Tuhan jadi kecewa, membuat Tuhan sakit hati oleh karena tingkah laku mereka, yaitu karakter mereka yang tidak menyenangkan Tuhan. Mereka tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan, mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan pencipta mereka, mereka tidak mau mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mereka semua mengalami kerugian besar, mereka semua tewas di padang gurun. Jadi ini menjadi contoh bagi saudara dan saya. Kita harus berhati-hati dengan tindakan kita, dengan sikap kita terhadap Tuhan ya. Kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ini di ayat yang ke-7. Kita bacakan lagi ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Jadi contoh di ayat yang ke-6 dikatakan contoh bagi kita, dan agar kita tidak menjadi penyembah-penyembah berhala.
sama seperti beberapa orang dari mereka, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk maka makan duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ya, jadi saudara, jangan sampai kita mempraktekkan atau meniru ya sikap mereka, tindakan mereka, karakter mereka yang tidak menyenangkan Tuhan, di mana mereka menjadi orang yang tidak taat, menjadi orang yang memberontak kepada Tuhan, ya, hanya mau yang senang-senang saja, mereka hanya mau yang enak-enak saja ya. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kita jangan sampai mengikuti jejak-jejak mereka yang jahat. Ini jadi contoh bagi kita ya. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 8. Jangan kita melakukan percabulan. Jangan kita melakukan percabulan, dikatakan di sana. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ini di ayat yang ke-8. Coba kita bacakan lagi. Janganlah kita melakukan percabulan. Janganlah kita melakukan percabulan ya. Jadi kita tidak boleh mengikuti perbuatan-perbuatan mereka yang najis, yang kotor, yang jahat, lalu yang keji. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Telah tewas 23.000 orang. Bayangkan saja saudara ya. Begitu banyak orang yang sudah tewas oleh karena perbuatan-perbuatan jahat itu ya. Mereka bercabul, mereka berbuat percabulan, maksudnya mereka melakukan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan, di mata Tuhan ya. Mereka hidup tidak karu-karuan, mereka hidup semau mereka, seenak mereka. Mereka tidak memperdulikan Tuhan pencipta mereka. Mereka hanya mau hidup senang-senang saja, pesta pora ya. Hidup dalam percabulan ya, hawa nafsu percabulan, hawa nafsu kedagingan ya. Inilah orang-orang yang ditewaskan oleh Tuhan di padang gurun karena mereka tidak mau taat dan tunduk kepada Tuhan pencipta mereka yang sudah menolong mereka, yang sudah membawa mereka keluar dari padang gurun. Tapi mereka tetap bertindak tegar tengkuk dan tidak mau setia dan taat kepada Tuhan. Jadi di ayat yang ke-8 tadi sudah dikatakan jelas ya, kita jangan mengikuti juga seperti di ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 menjadi contoh semua. Jangan kita mengikuti jejak-jejak mereka yang jahat, yang najis dan yang keji di hadapan Tuhan ya. Biarlah kita semua boleh mengikuti jejak Kristus Yesus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menjadi contoh, sudah menjadi contoh dan menjadi teladan bagi kita. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, dikatakan di sana. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati di pagut ular. Sehingga mereka mati di pagut ular ya. Ini di ayat yang ke-9, kita bacakan lagi. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, dikatakan di sana. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka ya. Mereka juga ini kita tidak boleh mengikuti jejak mereka ya. Bagaimana kita dikatakan di ayat yang ke-9 lalu. Sehingga mereka mati di pagut ular. Sehingga mereka mati di pagut ular. Jadi karena pemberontakan mereka terhadap Tuhan ya, mereka tidak tunduk kepada Tuhan sehingga mereka mati di pagut ular ya di sana. Jadi saudara di ayat yang ke-9, coba bacakan lagi ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, dikatakan di sana. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Jadi jangan kita mencobai Tuhan ya saudara.
Lalu sehingga mereka mati di pagut ular. sehingga mereka mati di pagut ular. Jadi jangan juga kita mau mencobai Tuhan, karena dikatakan di sana seperti beberapa orang juga, jangan kita melakukan hal itu, mencobai Tuhan atau mau mencobai Tuhan itu mau maksudnya kita seperti ngeledek sama Tuhan atau ngejek Tuhan, mengejek Tuhan ya. Itu artinya jangan kita mencobai Tuhan atau mempermainkan Tuhan. Kita tidak mau menjadi seperti orang-orang itu, yaitu ya mencobai Tuhan, menganggap enteng Tuhan, tidak memperdulikan Tuhan, mengejek Tuhan ya. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, jangan kita menjadi seperti mereka, yaitu contoh-contoh tadi dari ayat yang ke-6, 7, ayat ke-7, ayat ke-8 sampai ayat yang ke-9. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut. Dan janganlah bersungut-sungut Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang seperti dari yang mereka, dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut Dan janganlah bersungut-sungut dikatakan di sana, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. oleh malaikat maut. Jadi saudara, ini dari ayat yang ke-6 sebagai contoh bagi kita, lalu ayat yang ke-7 ya, dikatakan di sana ya, kita jangan jadi seperti mereka. Ya, seperti beberapa orang di antara mereka yang melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang najis, hal-hal yang jahat, hal-hal yang keji di mata Tuhan ya. Jadi sampai ayat yang ke-10 dikatakan sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut ya. Di ayat yang ke-10 dikatakan, di ayat yang ke-5 dikatakan mereka binasa di padang gurun, mereka mati di padang gurun, lalu continue terus sampai ke di mana mereka dipagut ular lagi di ayat yang ke-8 tadi, lalu ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi saudara, jangan kita mengikuti contoh-contoh mereka yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya tindakan mereka yang jahat di mata Tuhan, yang keji, yang najis, yang kotor ya, yang semua tindakan tadi dibilang katakan ya, seperti orang-orang cabul, mereka hanya mau berpesta pora, hidup dalam kenajisan ya, kekotoran, hidup dalam kebebasan hidup ya, mereka pikir mereka boleh melakukan apapun terserah mereka, tidak ada orang yang boleh melarang mereka. Jadi mereka mau hidup di dalam dosa, mereka mau kompromi di dalam dosa, tidak boleh ada orang yang larang. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka mau menjadi seperti orang-orang seperti itu. Kita jangan mengikuti contoh-contoh yang jahat itu. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Yang hidup pada waktu. Di mana zaman akhir telah tiba. Di mana zaman akhir telah tiba. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Jadi artinya dikatakan di sana oleh Rasul Paulus, semuanya ini telah terjadi. Teruskan lagi baca. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Bacakan lagi dari permulaan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh ya, saudara. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi saudara, di ayat yang ke-11 tadi dikatakan di sana ya, ini juga sudah menjadi contoh ya bagi kita. Kita mau bacakan lagi ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Semua ini telah menimpa mereka, kehidupan mereka sebagai contoh bagi kita ya, bagi saudara dan saya, di mana kita harus menghindari ya kehidupan seperti itu ya, pelanggaran-pelanggaran terhadap Tuhan, dosa-dosa terhadap Tuhan ya, pemberontakan terhadap Tuhan,
Lalu ya, semua itu yang sudah dikatakan, itu semua apa yang terjadi di dalam hidup mereka itu menjadi contoh bagi kita. Lalu dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Jadi dituliskan di sana untuk menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Lalu yang hidup pada waktu zaman akhir, di mana zaman akhir telah tiba. Yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, kita sedang menuju kepada akhir zaman ya. Kita sedang hidup di dalam zaman akhir sekarang ini, saat ini, dan menuju kepada akhir zaman. Jadi saudara, ini yang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-11, semua yang terjadi di dalam, maksudnya semua yang terjadi di sana kepada orang-orang itu di sana, mereka itu terjadi semua itu karena perbuatan mereka sendiri, pelanggaran mereka sendiri terhadap Tuhan. Jadi mereka yang memilih mereka binasa itu tidak ada orang yang membawa mereka binasa. Tuhan tidak mau ada manusia yang binasa, tetapi manusia yang memilih untuk binasa. Jadi mereka yang memilih untuk binasa ya saudara. Jadi bukan karena Tuhan yang mau membinasakan mereka, tetapi mereka yang memilih untuk binasa karena perbuatan mereka yang jahat, perbuatan mereka yang najis, perbuatan mereka yang kotor dan keji di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mereka menerima akibatnya. Artinya mereka menerima timbal balik ya, itu akibat dari perbuatan jahat mereka, akibat dari pemberontakan mereka terhadap Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ya, jadi itu semua manusia harus memilih. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Oleh sebab itu biarlah kita memilih yang terbaik. Jangan kita memilih untuk menuju kepada kebinasaan. Biarlah kita semua boleh memilih yang terbaik, yaitu pilihlah kehidupan. Jangan kita pilih kematian, tetapi biarlah kita semua mau memilih kehidupan, di mana Tuhan Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Biarlah kita mau memilih Dia, yang mengikuti Dia, jejak-jejak Tuhan Yesus, contoh-contoh dan teladan Tuhan Yesus. Ya, kita ikuti semua apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan lewat firman, kebenaran firman-Nya. Kita harus mengikuti, kita harus meneladani di dalam kehidupan kita di setiap hari. Jangan sampai kita mengikuti jejak-jejak orang-orang yang sudah tewas di padang gurun, yang sudah menjadi korban di sana dan binasa oleh karena keinginan mereka sendiri ya, oleh karena pemberontakan mereka dan kemauan mereka sendiri, mereka menuju kepada kebinasaan. Jadi saudara, pilihlah yang terbaik. Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk memilih ya, apakah kita mau memilih kehidupan atau kematian. Yaitu kematian bicara tentang kebinasaan. Di saat kita bertemu di sana, apakah kita berada dengan Tuhan atau kita berada di tempat lain, di mana tempat kebinasaan itu. Oleh sebab itu saudara dan saya harus memperhatikan dengan benar, belajar dengan benar, dan harus memperdulikan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Oleh sebab itu jangan sampai saudara dan saya ya menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada saudara dan saya. Biarlah kita boleh mempergunakan setiap waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pilihlah yang terbaik, pilihlah kehidupan. Jangan kita memilih kematian, karena pasti kita akan binasa. Oleh sebab itu, jangan kita mengikuti contoh-contoh orang-orang jahat, orang-orang fasik yang hanya mau hidup di dalam kejahatan, di dalam dosa-dosa, kompromi dengan dosa, kompromi dengan kenajisan hidup, kekotoran, kekejian ya. Karena kita pasti akan binasa di saat kita memilih kehidupan seperti itu. Oleh sebab itu Rasul Paulus memberitahukan kepada kita lewat setiap ayat-ayat yang dia sudah tuliskan, di mana kita harus mengikuti contoh Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi teladan hidup bagi kita. Ya, jadi saudara, ingatlah baik-baik ya firman Tuhan
yang sudah disampaikan hari ini untuk membawa saudara dan saya kepada keselamatan itu. Asal saudara dan saya mau meresponi dengan baik firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan saudara dan saya mau membuka hati untuk menerima setiap teguran-teguran firman Tuhan. Ya, karena kita memerlukan makanan yang keras. Saat ini kita memerlukan makanan yang keras, bukan lagi makanan-makanan bayi, yaitu makanan-makanan halus. Ya, seperti bayi itu harus makanan halus. Tetapi kita sudah menjadi orang-orang yang dewasa, artinya kita usia kita bertambah, ya. Artinya kita harus makan makanan keras, bukan lagi makanan yang ringan-ringan atau makanan yang halus-halus, ya. Karena itu hanya untuk bayi rohani, ya, yang jiwanya masih bayi, yang mau makanan-makanan seperti itu. Tetapi orang-orang yang sudah bertumbuh dewasa di dalam kerohanian mereka, di dalam Kristus, di dalam Tuhan, mereka akan mengingini makanan-makanan yang keras, yaitu teguran-teguran firman Tuhan. Teguran-teguran untuk membawa kita bertobat. Kita harus datang kembali bertobat, tinggalkan dosa, tinggalkan kehidupan kita yang lama, kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, yaitu hidup-hidup di dalam hawa nafsu, kedagingan, percabulan, ya, perjinahan, ya, hidup di dalam bebas seks, semua itu, hidup di dalam segala macam yang Tuhan katakan, yaitu kedagingan, hawa nafsu daging, hawa nafsu pikiran kita, hati kita, mata kita, ya, semua sikap kita, tindakan kita, perkataan kita, ya, kita harus minta Tuhan kuduskan kita. Kita harus minta Tuhan kuduskan seluruh tubuh kita, bukan hanya mata tetapi seluruh tubuh kita. Kita harus minta Tuhan kuduskan, Tuhan bersihkan hidup kita, bersihkan hati dan pikiran kita, bersihkan semua yang ada di dalam kita itu. Minta Tuhan bersihkan, minta Tuhan kuduskan, agar kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang siap untuk diangkat oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menjengkelkan Tuhan, atau menjadi orang-orang yang mengecewakan Tuhan, karena kita hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, biarlah kita semua mau membuka hati, ya, kepada firman Tuhan. Kita mau lembutkan hati, kita jangan keraskan hati, saudara, karena setiap makanan keras, yaitu teguran-teguran firman Tuhan, itu akan membawa kita bertumbuh dewasa dan membawa kita hidup kepada kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam rencana-rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan untuk saudara dan saya. Ya, saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh membawa saudara dan saya bertumbuh dewasa menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan juga menjadi orang-orang yang menjadi contoh, menjadi teladan bagi dunia, artinya bagi bangsa-bangsa, bagi community kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita. Kita harus menjadi contoh, menjadi teladan bagi mereka, agar mereka boleh datang mencari Tuhan, di mana Tuhan itu benar, Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Ya, banyak orang masih bertanya-tanya apakah Tuhan itu ada, karena mereka tidak tahu cara mencari Tuhan. Mereka hidup masih di dalam dosa, tetapi Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada, asal mereka mau mencari dan datang terus mencari Tuhan, maka mereka akan menemukan Tuhan, karena Tuhan yang akan mendekati mereka di saat mereka mau mencari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menolong saudara dan saya, dan boleh menuntun, menegur kita, ya, mengajar kita, memimpin kita, membimbing kita, dan menolong kita, terlebih-lebih lagi menyelamatkan kita. Karena firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan kembali sia-sia. Oleh sebab itu, biarlah setiap keluarga-keluarga, rumah tangga, suami istri,
orang tua, anak-anak boleh hidup menurut kehendak Tuhan, boleh hidup menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, agar kita semua boleh hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Jadi saudara, berikanlah hidupmu kepada Tuhan, ya, seluruh hidupmu. Jangan berikan hidupmu hanya setengah-setengah, tetapi berikan seluruh hidupmu kepada Tuhan, agar Tuhan yang membimbing kita, dan Tuhan yang akan menyelamatkan kita dan membawa kita hidup bersama Tuhan, ya, dimana kita sedang hidup di dalam zaman akhir, menuju kepada akhir zaman, ya. Dan dikatakan di sana di ayat yang ke-11 tadi, dituliskan, maksudnya ditulis, ya, agar menjadi peringatan bagi kita, bagi saudara dan saya, di mana kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Bapa di surga, ya, hidup di dalam kekudusan. Itu paling penting, bertobat dan hidup di dalam kekudusan. Jangan bertobat setengah-setengah, bertobat sungguh-sungguh, ya. Karena kalau bertobat setengah-setengah, kita masih mau hidup dalam dosa, kita masih mau kompromi dengan dosa dan bermain-main dengan dosa. Oleh sebab itu, bertobat sungguh-sungguh, karena itulah yang Tuhan mau. Kita harus bertobat sungguh-sungguh dan kembali kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan dan melayani Tuhan sampai Ia kembali. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapa pada hari ini. Biarlah Tuhan yang meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, Bapa, dan Tuhan terus pimpin kami, tuntun kami, Bapa. Tuhan tegur kami di saat kami melakukan hal-hal yang najis di hadapan-Mu, atau kami hidup di dalam dosa, atau masih kompromi di dalam dosa. Biarlah Tuhan yang menegur kami, Bapa. Ampuni kami semua, Bapa, akan dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan pada hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk hari yang indah pada hari ini. Bapa, kami mau serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi jawaban. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, serahkan terus keluarga kami yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan yang melawat mereka, Tuhan jamah, Tuhan bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, agar mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan Bapa bangsa dan negara-Mu, para leader negara. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin mereka dan membawa mereka untuk bertobat. Bapa, terima kasih. Kami serahkan terus Bapa orang-orang yang sakit, anak-anak yang sakit ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa terus hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai, menjaga, melindungi mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan cuaca di setiap hari. Biarlah Tuhan pencipta alam semesta yang masih terus mengatur dan mengontrol cuaca di atas muka bumi ini. Berkati kami cuaca yang baik Bapa di setiap hari. Berkati kami hari yang indah. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. God, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, kita angkat pujian. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior gone to Thee. How great Thou art!
great, Lord. You are so great. How great thou art. You are so great, Lord. Thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Have a blessed day.